Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جميع أهل والشهداء والصالحين جميع علماء العاملين الفقهاء محدثين وقرنفسين وسادة الصوفية المحققين والأولياء أجمعين خصوصا الأرواح سنة حسن البصري وجنيد البغدادي الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني الشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلام البنجري الشيخ قشب أنوار بن حجي اسماعيل البنجري شيخنا عربي الشيخ محمد زين بن عبد الغني ومصنف هذا الكتاب أنا نتغشاهم برحمة المغفرة يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم خصوصياتهم وكراماتهم في الدين الدنيا والآخرة وبنية أن الله يرزقنا وأهل بيت جمعين توبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة حسن خاتمة عند الموت في خير وفي عافية وعلى هذه النيات وعلى الصف الصالح وحضرة النبي وأهل بيته الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب. بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا طالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Puji dan syukur kita ucapkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di subuh kali ini kita sama-sama diberinya kesehatan dan keafiatan, sekaligus diberinya taufik dan hidayah, sehingga kita kembali dapat menunaikan kewajiban. Tadinya sudah melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah, sekarang kita teruskan menunaikan kewajiban menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan dengan dua modal ini kita semua selalu dikuatkan iman dan takwa oleh Allah Ta'ala, diampuni semua dosa, dikabulkan semua hajat dan doa, mudah-mudahan diluaskan rizki yang halal dan barakah, dipanjangkan umur, sehat, afiat dalam taat ibadat, akhirnya husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat, umatnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa dalilul a'mali aktsaru min ayyuhsa. Dalil untuk menyuruh kita beramal itu lebih banyak dari yang dihinggakan. Ya kan? Yang dihinggakan tuh sudah banyak, ternyata dalil yang lain banyak lagi. Wa in kana al-'abdu yablughul jannata bi fadlillahi ta'ala wa karamihi. Sekalipun adalah hamba itu dapat memasuki surga dengan karunia Allah Ta'ala dan kemurahannya. Ya kan? Walaupun Yasidin banyak dalil bahwa kita disuruh beramal, padahal Yasidin masuk surga itu bukan karena amal, tapi dengan karunia Allah dan kasih sayangnya. Nah, kenapa? Karena orang yang memadahkan masuk surga itu dengan amal, nantinya kalau sudah beramal rasa pasti seorang ini ahli surga. Ya kan? Nah akhirnya kena menjadi ujub, sombong, takabur, sampai menghina akan orang-orang yang kada beramal. Nah jadi tujuan Allah Ta'ala, ya kan, mengolah akidah bahwa masuk surga dengan rahmat dan karuniaku, supaya yang ahli ibadah jangan merasa sombong, tapi jangan meninggal amal. Ya kan, karena ada akidah semacam ini, bahmun kayak itu kada bapak kada beramal jar, ini masuk surga kena dengan karunia Allah Ta'ala juga. Nah tersalah, makanya disambung di kena sini. Nah lakin ba'da an yasta'idda bi ta'atihi wa ibadatihi, tetapi sesudah menyiapkan dirinya untuk taat ibadat kepadanya. Lianna rahmatallahi, karena sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala qaribum minal muhsinin, dekat kepada orang yang berbuat baik, yang beribadah tadi. Nah jadi hubungannya kayak ini, masuk surga dengan rahmat Allah Ta'ala. Pertanyaannya, siapa yang dapat rahmat? Ya kan? Siapa yang mendapat karunia Allah? Yaitu orang-orang yang beribadah. Nah jadi akhirnya nang ahli ibadah juga pang, padahal cuma Allah Ta'ala mewaspadai, jangan sombong, jangan takabur. Karena akhirnya sudah di atas angin seorang, lalu menghina nang di bawah.
Gara-gara seorang rasa ahli surga sudah. Jangan. Nah ini lah kita semuaan disuruh beribadah kepada Allah Ta'ala, karena dengan ibadah itulah hati kita ini akan nyaman dan tenang. Dengan ibadah itulah insya Allah semua ya kan penghidupan kita di dunia ini akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kita disuruh beribadah, ya kan? Sampai ke akhirat, bukan hanya di dunia. Dimasukkan pun ya kan dengan karunia Allah berkat ibadah. Berkat. Nah, walau kila aidon, jikalau ada juga orang mengatakan Jasidin, yablughu bimujarradatil iman. Lah, masuk surga itu pun juga hanya semata-mata iman aja. Ya kan? Kalau usah gimana amal, nah bahasa kitanya kayak itu. Bahasa awalnya nih. Surga itu iman ya. Karena kan ada hadis, siapa yang mengucapkan siapa yang terakhir kalimat ucapannya itu la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya Allah. Siapa yang akhir perkataannya itu la ilaha illallah masuk surga. Nah itu kan hanya dengan iman masuk surga. Nah karena penerangan di bawahnya ini ya kan, siapa nangkawa mengucapkan la ilaha illallah tuh pastinya sebelum dia mengucapkan itu gawiannya kebaikan sebelumnya. Masa ahli zina, ahli narkoba, ahli judi, nang inilah nang nyaman mengucapkan la ilaha illallah? Kada, terkunci mulutnya. Pastinya dia sebelumnya itu ada amal solehnya, ada ibadahnya, ada perbuatan baiknya. Lalu Allah Ta'ala ya akan memudahkan mulutnya mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Nah, jadi Imam Ghazali ini luar biasa. Sidin mengungkap ya kan sesuatu yang terjadi di masyarakat, pembicaraan masalah seakan-akan mengentengkan amal, ya kan? Kada mempedulikan amal, kada Jasidin tetap digawi juga walaupun ada akidah-akidah, ada ilmu-ilmu yang memudahkan semacam masuk surga dengan rahmat, masuk surga hanya dengan iman, tapi dibahas Sidin mendetil tentang penyebab daripada itu semuaan lah. Nah, lalu qulna, kami jawab, ujar Imam Ghazali, na'am, benar dengan iman itu. Lakin mata yablughu, tapi Sidin kapan sampainya ke surga hanya dengan iman tuh nah. Wa kam min aqabatin kaudin, berapa banyak dari rintangan yang terjal, yang berat, yaqta'uha, memutusnya, ila ayasila, dari sampainya ke surga. Artinya kada jadi. Ya kan? Tadi kan memadahkan masuk surga dengan iman, nyatalah iman sampai akhir hayat. Nah, kayak itu bahasa kitanya. Ya Allah, yakinlah berimannya tuh sampai sakaratul maut. Belum tentu, lagi banyak Jasidin awalnya inya beriman, gara kada beramal, sembahyang kada, puasa kada, lalu maenteng akan iman, akhirnya memutus iman, bisa bermurtad. Ya Allah, bisa berkafir, bisa gara-gara dengan ucapannya, perbuatannya menghina akidah, itu digolongkan kepada orang yang sudah murtad, kada beriman lagi. Ayo, siapa yang menjamin Jasidin kalau hanya masuk surga dengan iman, beriman gerang sampai akhir hayat Jasidin. Jadi kada kawa. Jadi iman inilah harus, iman ini modal. Ya kan? Iman ini modal. Modal ini harus dijaga, jangan istilah bisnis itu, modal ini harus dijaga, dikembangkan sehingga menjadi banyak, jadi hujungan, jadi laba, jadi kuat. Nah, seperti inilah iman kita dalam diri kita ini nah.
Iman itu modal, kayak apa supaya kuat, supaya terjaga, supaya jangan lemah, maka diperlukan amal ngarannya. Lah cara menguatkan iman itu dua, ilmu, amal. Ilmu, amal. Ilmu dengan majelis taklim, apa yang kita ketahui menjadi ilmu lawan kita, lalu perlahan bagamatan diamalkan, sehingga kada kerasaan dengan ilmu amal ternyata inilah menguatkan iman kita dalam hati atau diri kita. Sebagaimana ya kan orang atau kita hari-hari ini hidup, hari-hari bemasak makan, kada kerasaan baju bahalus. Artinya awak beganar. Ayo, itu buktinya. Kan? Makan itu amal ngarannya. Dan seperti itulah iman kita harus dijaga, dirawat, dipupuki supaya inya menjadi kuat. Ya kan sampai akhir hayat. Dan makanya lah ujar ulama memadahkan cara yang paling nyaman kita menjaga iman, menjaga kekuatan iman, kada lain ada dengan ilmu dan amal. Ada majelis ta'lim, ayo datangi. Ya kalau lah datangi, paling kada jangan limpat 3 hari. Namun kawatolah jangan lewat daripada 3 hari. Ada kena pulang 3 hari akan datang, ada. Apalagi mun kawat setiap hari. Wah itu luar biasa. Minimal 3 hari sekali. Berarti dalam seminggu berapa? Sampai 2-3 kali. Lah itu minimal. Dan karena ruh kita ini kalau kosong daripada ilmu itu nangkai hampa. Kalau pian merasa ada kekosongan, ada kegelisahan, ada kehampaan di hati, itu ilmu kada masuk. Ilmu kada masuk. Ya kan? Baik itu dengan pendengaran, baik itu dengan penglihatan, lah, atau dengan mulut kita membaca. Nah, kada dalam masuk itu hati itu nangkai hampa kayak itu nah. Nah, makanya itu jangan sampai lewat 3 hari tadi. Pun kawa ada hadir majelis taklim, ada ilmu yang masuk pada diri kita sehingga itu menjadi nutrisi atau penyemangat untuk kita beramal. Tapi amal tetap. Amal padahal menggawi, cuma ilmu kada dapat 3 hari itu. Nah, itu bisa kegelisahan ada juga. Kenapa? Kurang syaratnya lagi, harus ada ilmu dan amal. Ilmu amalmu sembahyang aja. Apakah aja masih nangka ini jangan. Itu ilmu berarti kada masuk. Kada masuk. Dan gitulah. Jadilah apabila ada orang yang mengaku aku ini kuat iman. Wais, aku ini tinggi iman. Tapi batang hidungnya kada pernah kelihatan di majelis taklim. Atau dustainya. Ya kan? Dustainya. Kenapa? Kada mungkin orang kuat iman amun tanpa ilmu dan amal. Ya dipertanyakan wahini nah, bagian pejabat itu lah di mana lah hadir majelis taklimnya lah. Bikin pejabat itu nah di mana hadir majelis taklim? Ayo amun kada selepel di sini di mana pinang selepel? Ini kadang-kadang Bapak supaya baik sama antum. Pejabat itu kan pemimpin itu kan mencontohkan yang baik, kuat iman takwa. Ya Allah, ayo nah, jangan hanya kampanye aja majelis taklimnya, undang ulama, undang ustadz, oh ya itu aja kah? Dan amun pian merasa nak selepel majelis taklim, ayo undang nang selepel pian, rutinakan di mana? Kami hadir juga. Asal nang ahli sunnah wal jamaah, ya kan? Disangkanya menghinakan dirinya kalau hadir di masyarakat nang bawahan kita nih. Padahal justru nang kain ini adalah meningkatkan ya masalah dunia pamor bang gisanya tujuan nang itu. Tapi bagaimana mun asalnya nang kain itu ya kalau instalanya hilang aja.
Dengan berkat istiqomah itu nang niat-niat kada baik insyaallah hilang aja. Nah itu maksud ulun, bukan hanya pejabat, pengusahanya kah sama di mana pengusaha nang hadir majelis taklim? Ayo presentasinya mana? Dan jadi semuaan ya supaya negara kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah ridho lawan kita dan masyarakat kita dan negeri kita ini nah. Jadi modalnya ini nuntut ilmu, dasar bujur. Nuntut ilmu, siapapun orang yang soleh, yang alim, yang wali, pasti awalnya nuntut ilmu. Ada kau langsung ilham dari Allah Ta'ala, bang itu ngaku nabi bener ya akhirnya. Ngaku nabi. Kenapa kada berilmu? Ya kan? Pasti ilmu dulu. Ayo tuntut ilmu amal, ilmu amal. Jadi semuaan kita inilah. Ayo pejabatnya cari pian ya majelis taklim nang selepel lawan pian silahkan asal hadir majelis taklim. Pengusahanya juga kita juga semuaan inilah harus nuntut ilmu. Tahu aja sudah dalilnya kalau talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu hukumnya wajib ya kan bagi orang beriman muslim, bagi orang yang Islam. Jadi mau mengaku Islam siapapun profesinya wajib. Arti wajib siapa nama nggawe berpahala, siapa nama meninggalkan berdosa siapapun orangnya. Ya Allah, kalau mau pejabat kada berdosa lagi jarnya sudah bertingkat tinggi. Oh kada, tetap dua kali lipat lagi mau dicontoh orang. Wasin kada nuntut ilmu juajar kita kalau sahin ya bos kita kada, kita aja kada juga. Nah diturut orang dua kali lipat tuh dosanya. Ini kada lain motivasi lah tahun kita semuaan kada bepalih tuh. Ayo semuaan takwa tuh menggawi perintah Allah Rasul memerintah nuntut ilmu kita. Kenapa disuruh? Disitulah modal menguatkan iman dan takwa. Ada lain itu aja. Nah jadi ini jawaban Imam Ghazali bahwa ya kan kalau masuk surga hanya lantaran dengan iman dapat dipastikankah beriman sampai akhir hayat ya Sidin? Nah fa awwalu tilkal aqabatul iman. Maka yasin awal-awal rintangan itu justru rintangan iman nih yang diuji dulu. Orang inilah kafir ya kalau lalu masuk Islam yang diuji itu keimanannya ya kan dari segi misalnya usahanya lalu diboikot oleh rekan bisnisnya yang sesama agama lawan inya, atau diboikot oleh keluarganya yang kada sama lawan imannya ya kan. Ujarnya mau nikah masuk Islam kami ampih berbisnis lawan nikah, kami keluarga kada mengakui ya kan zuriat kami zuriat juga saja keturunan rupanya darah biru Allah. Ayo tuh tantangan iman, amun memilih usaha dan nasab bisa kada jadi beriman tak ya Allah. Tapi amun dasar iman, dengan iman inilah aku nyaman dunia akhirat, biar jadi miskin asal aku beriman kepada Allah ya Allah. Biar aku kada diakui sebagai keluarga asal aku menuhankan Allah Ta'ala. Ini ujian iman nang paling pertama tuh iman diuji bian. Ujian iman anda serbujur Imam Ghazali itu nang kayak itu. Wa idza wasala, apabila sampai jua jasidin, hal yakunu khaiban muflisan, apakah ia menjadi kecewa atau bangkrut? Pulang inilah sudah beriman tapi tadi akhirnya itu apakah bangkrut kah kadakah pulang? Ini ada kalau orang yang banyak ya, di hadis itu ada kalau lah yang amapulis dah. Orang amapulis kisahnya beriman sudah, beramal sudah, banyak berisi pahala, sekalinya di akhirat jadi rugi. Kenapa rugi?
menjulung pahala-pahala kebaikannya kepada orang yang dizoliminya. Berisi misalnya inilah 1000 pahala sekalinya ada orang yang dizoliminya, semalam inya menghinainya, ya Allah, nah lalu dijulung misalnya 300 pahala ke situ. Ada pulang yang pernah disakitinya, dipukulnya kah apakah, dijulung pulang di situ 400 pahala, kan sisa 300 aja lagi. Sakanya ada pulang lah, aku jadi dizoliminya juga, tanahku diambilnya ya. Ayo ikam harus menyerahkan 500 pahala, maka sisa berapa tadi? 300 aja lagi. Nah, tahutang 200, muflis ngarannya deh. Asalnya banyak 1000 pahala, berisi contohnya menjadi min 200 pahala. Nah, akhirnya 200 tadi diambil atau dibarter dengan dosa orang tadi nang 200 diambilnya. Jadi pahalanya habis, bahkan bertambah dosa 200 ditambah dosa nang ada pulang. Ayo nangka ini muflis. Ayo, siapa nama mengaku dengan iman masuk surga? Beruntung kan masih Yusidin nangka itu aja tadi nah. Imam Ghazali ini luar biasa. Kita kan sampai berpikir ke sini. Jenis benar Imam Ghazali ini sampai ke sini jadi nah. Masihlah mengaku aman kita Yusidin hanya dengan iman aja. Kada cukup ba'amal nang iyanya Yusidin. Ba'amal kan luar biasa nih lah. Nah ini wa qala al-Hasanul Basri dan berkata Imam Hasan al-Basri. Nah ini imam tasawuf kita lah, imam tasawuf kita. Yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah ta'ala li'ibadihi yaumal qiyamah, ya kan, kepada hambanya di hari kiamat. Nah Allah nilah bepandir lawan hambanya di hari kiamat. Udkhulu, masuklah wahai kalian, ya ibadi, wahai semua hambaku, al jannata, ke surga, birahmati, dengan rahmatku. Jadi ini firman Allah Ta'ala, tapi bukan di hadis qudsi lah, di hadis qudsi ini, ya kan. Masuklah wahai hambaku ke surga dengan rahmatku, waqtasimuha bi'amalikum, dan bagi-bagilah kalian akan surga tadi sesuai dengan amal-amal kalian. Nah, ada juga kisah amal nih lah. Jadi kadakawa hanya dengan iman aja, tapi amalnya ini nah ternyata ini menjadikan kualitas kenikmatan kita dalam surga. Makin banyak beramal, surganya makin tinggi, ya kan? Yang paling tinggi Firdaus. Dengan Rasulullah di situ, luar biasa. Bahkan orang-orang yang sudah dekat dengan Rasulullah telah, di antaranya Imam Al-Haddad, ya kan, Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad, Wirdul Latif, dan macam-macam kitab sidin banyak. Nah, ujar sidin dengan syair sidin itu, aku tuh masuk surga bukan karena kenikmatan isi surga. Aku masuk surga atau aku ingin masuk surga bukan karena adanya kenikmatan surga, ya kan? Aku masuk surga bukan karena fasilitas yang ada di dalam surga kada, tapi aku hendak masuk surga karena ada kekasihku dalam surga, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa inilah yang nangka sahabat nah hakun berhijrah ke Madinah, meninggal harta toh, ya Allah, meninggal harta, kawalah bawa rumah, kawalah bawa tanah, kada kawa di Makkah ini sudah nah domisili di situ, lahir di situ, bagawi di situ, ya Allah, usaha di situ. Maka kebanyakan orang Makkah Madinah ini berkebun, kebun kurma itu pang beternak, ya mun ternak kawa dibawa, ya Allah, tapi mun kebun nih kawalah dicabuti dicabuti pohonnya, andak ke Madinah ada kawa, tanah ada kawa, rumah ada kawa,
artinya meninggal harta. Hakun umpat hijrah lan nabi itu gara-gara apa lah? Gara-gara cinta kada hendak berpisah lawan nabi. Jadi mu sudah cinta nih lalu aja pengorbanan ya. Ya Allah, mu sudah cinta nih lalu aja jihadnya dengan nafsu sudah dilawan, biar dah aku miskin asal bersama Rasulullah. Kada gampangan pian. Ini level-level sahabat, ini level-level waliullah dan kayak ini. Sudah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kada gampangan nih lah. Nah, jadi ini masuk surga, ternyata dalam surga itu dibagi-bagi sesuai amal. Ya ayyuhal walad, wahai anakku jasidin, malam ta'mal lam tajidil ajra. Nan bujur, siapa nang kada beramal inya kada dapat pahala. Kayak itu juga ya Allah. Apabila kada bagawi kada dapat gaji. Bari supan bagawi kada minta lawan bos minta gaji bang, ikam siapa jer bos nih bagawilan aku kada. Ini ada dua pemahaman lah, pemahaman syariat lawan hakikat nih lah. Yang pemahaman syariatnya nangka itu tadi, siapa nang kada beramal kada dapat pahala ya Allah. Tapi amun menurut tauhid akidah nih lah, ternyata kita ini kada bagawi juga ya kan. Ini tapi ke akidah kita lah. Ini sudah nang tadi syariat sudah bujur, siapa nang kada beramal kada dapat pahala itu sudah. Nah, kalau kita memaknai secara hakikat, dasar kita ini kada beramal. Kada beramal kenapa? Coba kehendak beramal Allah nang memberi, kawa beramal Allah nang memberi ya kalau imbah itu pulang pahala beramal Allah nang memberi. Di mana pintangan kita? Di mana pintangan kita? Kada ada. Nah, jadi jangan berharap, jangan apa namanya menuntut. Nah, langkah itu tuh jangan menuntut, karena ini secara akidah lah, secara tauhid lah pandangan nih lah. Maksud ulun bagi nang ahli ibadat jangan kada menuntut ya Allah pahala ulun mana. Ya Allah, nah balasan ulun mana ujar Tuhan, ujur kadang ikam nilah nang semua andil kada ya Tuhan, aku yang semua andil dari kehendak kemampuan lalu kau ibadat istiqomahnya semua aku memberi. Di mana andil ikam? Nah jadi maksudnya ikhlaskan semua ibadah kita. Ada yang menggambarkan keikhlasan itu seperti orang nang buang BAB. Ya Allah, keikhlasan beribadah itu seperti orang nang membuang BAB. Adakah rasa sayang? Mas sayangnya ini bakas makanan nang larang tadi nih jar. Harusnya gini buang jar. Digandang pulang. Kada mungkin nang kayak itu. Ketujuh lagi. Ya Allah, ternyata hilang penyakit nih. Dan jadinya kada memikirkan lagi, mun sudah beramal selesai dah minallah lillahi ta'ala ya kan, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi digandang. Maksud digandang tuh apalagi lah berbuat baik lawan orang masih digandang pian, itu bisa kekecewaan kena dapat. Kita nih bersedekah lawan orang, kita nih berbuat baik lawan orang, sakalnya balasan orang tuh kada baik, kamu kada ingatkah? Weh. Semalam nang beri duit siapa? Semalam yang membantu siapa? Itu gara-gara mengenang masih dah. Lalu kekecewaan. Jadi biar keikhlasakan sudah, itu minallah, kada pun aku juga, ampun Om. Makanya pian abah guru sukumpo itu lah melajarilah apabila bersedekah tuh jasin kalimat itu nang dijulung tuh, nah ini ampun pian jasin. Coba pikirkanlah, ulun mengamati kata-kata itu. Nah ini misalnya kita bersedekah lah lawan si Fulan nih misalnya, nah kalimat nang di ujulong nih, nah ini menjulong nih lah, ini ampun pian ya Allah, ini ampun pian nih sidin. Coba pikirkan itu, artinya bukan pun aku, ampun sidin juga mau disitulah. Kadang nang kalimatnya lah, ini dari aku lah, ngetakanlah ini dari aku lah. Nah aku bari kam ingat-ingat lah balas lah. Nah kadang nang kayak itu tuh.
pian guru sok kumpul tuh melajari. Mun membari orang tuh kalimatnya ini ampun pian ya. Artinya Allah Ta'ala sudah menentukan di Lauhil Mahfuz catatannya duitnya itu dititipkan kepada aku julong pulang lawan sinden, aku menyalurkan aja. Melantar aja. Luar biasa lah. Itu sini melajari keikhlasan beramal, keikhlasan bersedekah dan lain sebagainya. Luar biasa. Orang-orang tingkatan nangka itu tuh dasar murni ikhlasnya lillahi ta'ala. Kadada lagi pian apa ngarannya udang di balik bakwan tuh ada lagi. Udangnya larang, bakwannya murah. Jadi kan diudangi orang. Ada lagi kalau sifatin tuh ada lagi ada tujuan ini tujuan itu ada pokoknya minallah lillah ya Allah dari Allah untuk Allah ikhlas dah selesai. Sampai gambarnya nangka itu seperti buang BAB tadi kan mikirkan lagi. Nah inilah jadi kesimpulannya kita disuruh ya kan ba'amal ikhlas lillahi ta'ala ya kan dengan amal itulah akan mengundang rahmat dan karunia dari Allah Ta'ala. Dengan rahmat karunia Allah Ta'ala itulah akan dimasukkan ke dalam surga dan di surga kena ya kan dibagi-bagi derajat surganya sesuai dengan amalnya masing-masing. Nah jadi kesimpulannya disuruh beramal juga dengan ikhlas lillahi ta'ala lah. Nah mudah-mudahan lah kita semuaan sakeluargaan ulun pribadi juga diberi taufik hidayah istiqomah oleh Allah Ta'ala, diberi keikhlasan yang sempurna untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberi kecintaan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua ya kan dikabulkan hajat dan doa, mati husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyat wa ala man salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabb. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa kharabatina fi dinina. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tadhhab barakatim 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami' ta'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil azim. Berilah anta halal minta ridha. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal.